Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, memperkenalkan nama saya Eko Yuli, CGP Angkatan 10, asal dari SMK Negeri 1 Balongan, Kabupaten Indramayu. Di sini akan menampilkan koneksi antar materi modul 11, modul 2 dan modul 3, yaitu kaitannya dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin yang bijak. Tentunya kembali review, sudah diajari dengan filosofi mendasar Pratap Triloka dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingang Sun Tulodo, menjadi teladan, memimpin kebajikan. Nah, itu sangat mempengaruhi jiwa, moral, pikiran saya untuk belajar menjadi pemimpin pengambil keputusan yang bijak, baik bijaksana, win-win solution, sehingga tidak ada yang dirugikan, bahkan mengusahakan untuk perubahan pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid. Tentunya memang butuh jam terbang yang lebih untuk bisa memutuskan sebagai pemimpin pembelajaran, baik itu mengatasi permasalahan baik berupa dilema etika maupun rujukan moral. Nah, dalam memutuskan tersebut kami juga dibekali dengan materi-materi lain seperti satu, KSE atau pendidikan sosial emosi atau kompetensi sosial emosi. Itu sangat mempengaruhi jiwa emosional kami, jasmani, etika, moral saya lebih terkontrol, lebih arif, lebih pokoknya lebih berbeda lah dengan pendidikan pembelajaran di kelas yang dahulu lah. Anak juga lebih termotivasi, lebih kedekatan emosinya lebih terasa gitu. Tidak hanya menggugurkan kewajiban belajar selesai, tapi serasa hidup di dalam pembelajaran di kelas itu. Begitu pula dengan teman-teman, lebih saling menyemangati, kolaborasi juga ada, saling menguatkan begitu. Terus dipelajari dengan bekal nilai sebagai guru penggerak yang berpihak pada murid, belajar untuk mandiri, belajar reflektif, kolaborasi, inovatif, untuk mendidik membuat perubahan ke arah positif. Tentunya sudah saya lakukan bertahap. Contohnya yaitu memanfaatkan plastik diubah menjadi barang yang berharga, bernilai harga tinggi, seperti menjadi bahan bakar alternatif dan paving block. Nah, salah satunya itulah membuat motivasi modal saya menjadi calon guru penggerak untuk lebih baik lagi, dan juga insya Allah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang berbasis, dimana saya dinasnya di SMK atau vokasi teknologi otomotif. Nah, seperti itu tentunya lebih dinamis lah. Nah, dalam membuat keputusan yang bijak itu juga harus hati-hati, tidak hanya gerusa-gerusu sehingga terus keputusan itu hanya ego sesaat. Nah, seperti itu. Terus kaitan dengan tersebut dipelajari dengan membuat visi misi guru penggerak juga yang berbasis alur bagja, membuat pertanyaan, mengambil pelajaran, menggali mimpi, jabarkan rencana, mengatur eksekusi lah tersebut berdasarkan juga paradigma inquiry apresiatif, di mana menyusunnya itu berbasis kekuatan manajemen yang ada di sekolah, di lingkungan sekitar. Apa misalkan murid, siswanya lebih setiap tahun di PPDB, terutama di otomotif selalu kelebihan 2 kelas, itu sudah merupakan kelebihan. Terus motivasi budaya lokal yang dekat dengan laut, nah itu anaknya kritis seperti itu. Nah, itu merupakan paradigma inquiry apresiatif yang sangat cepat merespon
Cuman ada beberapa tahap, yaitu karena memang suasananya tidak tidak begitu istilahnya nyaman atau mungkin lebih panas, nah kita lebih 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 banyak untuk gamingnya berupa baik ice breaking dengan musik sambil belajar di kelas. Itu banyak dibekali di modul-modul berikutnya, baik saya dengan dengan KSE, dengan permainan jempol di kiri jempol kanan di atas, itu juga mempengaruhi gitu, sampai yang dulunya tidak tahu materi juga diferensiasi sekarang pokoknya luar biasa deh pokoknya, sehingga menambah semangat saya untuk belajar ya, sambil belajar bareng, bukan hanya mempelajari murid tapi sama-sama menjadi pembelajar di kelas, sehingga tercipta ketenangan hati yang luar biasa atau mindfulness yang di luar dugaan lah, seperti itu. Nah, seperti itu. Semoga menjadikan habit budaya positif berdasarkan nilai kebajikan di kelas. Nah, seperti itu. Mengenai permasalahan di kelas ada juga. Nah, itu juga dipelajari dengan menggunakan segitiga restitusi, baik itu mana kategorinya, itu Kuman, keyakinan kelas 5, dan itu dipelajari juga dengan model otak triun, 5 kebutuhan dasar manusia, dan bagaimana memutuskan dengan 5 posisi kontrol. Wah, luar biasa deh pokoknya, saling berkaitan, saling melengkapi, saling mendukung. Jadi materi-materi sebelumnya, yang terakhir yaitu tadi itu 9 langkah pengambilan keputusan mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan misalkan, itu asik pokoknya. Ini mana yang benar, kelompok kecil dengan kelompok besar, luar biasa, sampai sedetail itu gitu loh. Baik prinsip resolusi care based thinking, baik dengan investigasi opsi trilema, pokoknya di luar dugaan lah. Ini kadang juga kan saya sampai nggak kepikiran sampai begitu detailnya, sehingga seolah-olah tidak ada celah apalagi untuk pembelajaran untuk kemajuan berbeda pada murid, benar-benar melengkapi begitu. Saya sendiri juga ya capeknya tuh hilang, ada itu tadi mindfulness-nya lebih ada gitu ya. Semoga lebih ada perubahan sedikit bertahap, sehingga siswa murid kami itu tadi sesuai tujuannya, menemukan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sehingga diterima berkehidupan bermartabat sebagai manusia individu dan sebagai bagian masyarakat. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Salam bergerak, menggerakkan komunitas belajar bakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.